Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari yang indah ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan kita boleh menikmati anugerahnya ya. Pagi hari kita dapat bangun dari tidur kita dan boleh memuji memuliakan Tuhan, dan kita akan melakukan segala aktivitas kita. Tapi sebelumnya kita mau membaca dan merenungkan firman Allah. Pembacaan firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 19. Ada dua hal yang kita lihat di sini. Yang pertama, bagaimana kemenangan itu sungguh luar biasa, ada sorak-sorai, ada kebahagiaan, dan kita lihat yang kedua, kekalahan kuasa kegelapan itu, kekalahan binatang itu dan nabi palsu ya. Dan kemenangan hanya ada di dalam Yesus ya, bersama dengan saleh-salehnya. Saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara akan membaca ayat yang kedua, dan demikian seterusnya. Kita akan membaca secara bergantian ya. Wahyu pasal 19. Ayat yang pertama, firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dan himpunan besar orang banyak di surga. Katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena Ia telah menghakimi pelacur besar itu yang merusakkan bumi dengan kecabulannya, dan Ia yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya, ya asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan kedua-dua itu bersungguh dan para Allah yang duduk di atas tahta itu, dan mereka berkata, amin, haleluya. Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu, pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti suara lembah dan seperti bulu-bulu yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain yang halus yang kilat-kilatan dan putih bersih. Dengan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang kudus. Lalu Ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka bersungguhlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia, tapi Ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh yang Tuhan. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan Ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang kecuali Ia sendiri. Dan Ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di surga memuji mereka mengundang berdiri dan memakai pakaian halus yang bersih-bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan Ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan Ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan
Binatang serta nabinya dikalahkan. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Supaya kamu makan daging semua raja dan daging semua panglima dan daging semua pahlawan dan daging semua kuda dan daging semua penyanyi dan daging semua orang, baik yang kita maupun halal, baik yang kecil maupun yang besar. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia melakukan yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari dan yang telah menyembah kedua-duanya dilemparkan hidup ke dalam api yang menyala oleh dia. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama kita melihat ini garis akhir, ya. Ini nanti akan terjadi. Apa yang pertama, ternyata banyak orang yang masuk surga dan mereka memuji-muji Allah. Haleluya, dikatakan haleluya. Nah, banyak. Kemudian pada itu aku mendengar seperti suara nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga. Katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Ada banyak orang yang masuk surga. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Banyak orang yang akan bersorak-sorai memuji Tuhan. Banyak orang yang akan masuk surga. Jika kita melihat kebenaran firman ini, kita tahu bahwa orang yang akan masuk surga adalah orang yang percaya. Berarti masa kini adalah masa di mana orang-orang sedang menantikan nama Yesus. Berarti masa kini adalah masa di mana anak-anak Tuhan, hamba-hamba Allah, pemberita-pemberita kabar baik dengan giat memberitakan kabar sukacita. Artinya apa yang kita lakukan tidaklah sia-sia. Apa yang kita kerjakan akan mendatangkan hasil yang luar biasa. Dan kita sendiri yang sudah percaya akan masuk surga. Amin. Kita akan masuk surga. Itu yang pertama. Jadi berbahagia kita dalam hidup ini. Tidak sia-sia kita mengambil keputusan untuk menjadi orang percaya. Tidak menjadi sia-sia kita putuskan kita mau bersaksi. Kita mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Tidak sia-sia kita membuktikan diri kita bahwa kita adalah pengikut Kristus. Bahkan demi mempertahankan iman kita, kita siap mati. Tadi orang-orang yang pakai pakaian putih. Mereka orang-orang yang setia. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan mati demi mempertahankan imannya. Artinya Bapak Ibu, kita tidak sia-sia untuk mempertahankan iman kita. Pertahankan imanmu. Katakan kiri kananmu, pertahankan imanmu. Amin. Pertahankan imanmu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua kita melihat bagaimana kemenangan itu terjadi. Kuasa kegelapan akan dihancurkan, akan tak berdaya. Nah, pada garis akhir nanti kita lihat binatang itu dan nabi palsunya mulai melawan Yesus, raja di atas segala raja, dan melawan para tentara Allah. Tetapi dia dikalahkan, dia ditangkap. Ayat 19, dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Ada kekuatan yang dicoba oleh binatang, ya,
dan nabi palsu itu untuk menyerang, untuk mengalahkan raja itu, tetapi kekuatannya tak ada apa-apanya. Saudara, kekuatan kuasa kegelapan itu tak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kekuatan daripada sang raja di atas segala raja. Kekuatan daripada Tuhan itu sangat dahsyat, luar biasa, mengalahkan kuasa maut, mengalahkan kuasa kegelapan, mengalahkan kuasa si jahat. Amin. Mengalahkan. Kuasa Tuhan dahsyat. Apa yang terjadi? Ayat 20, maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Para pengikut antikristus, ya, para pengikut Lucifer, para pengikut kuasa kegelapan akan mengalami kehancuran, akan mengalami kematian, ya, akan mengalami siksaan. Dan binatang itu serta nabi palsunya pun dilemparkan ke jurang maut itu, ke api neraka, ke lautan api yang menyala-nyala. Saudara, dalam perjalanan hidup kita masa kini, jangan pernah mengandalkan kuasa kegelapan. Jangan pernah kita datang kepada kuasa iblis. Jangan mau melibatkan diri dengan magic, ilmu-ilmu kegelapan itu. Jangan pernah berurusan dengan dukun-dukun, dengan paranormal. Jangan mau berurusan dan melibatkan diri dengan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Lepaskan itu, tinggalkan, putuskan, sebab kekuatan yang bersumber dari kuasa kegelapan itu akan hanya menghancurkan hidup kita, dan kekuatannya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa daripada Tuhan. Kenapa kita tidak mengandalkan Tuhan? Kenapa kita tidak datang kepada Allah kita, Allah yang hidup, ketika kita menghadapi segala persoalan di muka bumi ini? Mengapa kita tidak menyerahkan diri secara total kepada Allah? Bukankah Allah itu maha kuasa? Perhatikan, Yesus datang mengendarai kendaraan yang seekor kuda putih dan mengalahkan raja-raja. Itu raja-raja yang maksudnya orang-orang yang melawan dia, yang melawan kebenaran, yang mengikuti binatang dan nabi palsunya. Dan banyak juga orang-orang lain yang sudah menceburkan diri untuk menjadi pengikut setan. Mereka menggunakan tanda, ya, di dahi mereka, tanda dari binatang itu, dan mereka semua akan mengalami kehancuran. Jadi tidak ada gunanya kita terlibat dengan kuasa-kuasa kegelapan itu. Tidak ada gunanya kita menceburkan diri untuk menjadi pengikut binatang itu dan nabi palsu itu. Ya, yang perlu kita lakukan adalah tetaplah setia mengikut Yesus. Amin. Tetap setia, andalkan dia. Sampai sekarang kuasa Tuhan itu dahsyat, luar biasa. Ya dan amin. Ya, tetap kita mengikuti dia. Ketika kita mengalami pergumulan, beban, masalah, apapun itu, datang kepada Tuhan. Dia sanggup menolong kita, dia sanggup melindungi kita, dia sanggup memberi kemenangan kepada kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini membuat kita bersuka cita, pengharapan kita tidak sia-sia, menguatkan iman kita. Yang pertama, banyak orang bersorak-sorai memuji Allah di surga, banyak. Dan pastikan kita ada di sana. Dan yaitu kita bisa pastikan karena kita punya iman. Dan kita pastikan kita juga, ya, mengerjakan sesuatu pada saat ini supaya ada orang-orang yang kita layani juga nanti akan bersama-sama dengan kita di surga. Dan yang kedua, ya, kita andalkan kekuatan Tuhan. Jangan pernah terlibat dengan kuasa-kuasa kegelapan, karena kuasa kegelapan itu akan mengalami kehancuran. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan masuk dalam doa-doa kita.